Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi Kitabihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Subhanallahul azim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dan segala puji baginya, karena hingga sampai saat ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk sama-sama bersilaturahim dan sekaligus juga menjalankan ibadah shaum, yang tentunya harapan kita semua, apa yang menjadi niat baik kita, aktivitas kita khususnya dalam beribadah kepada Allah, mudah-mudahan akan menjadi nilai pahala yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Salawat dan salam atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu, gimana saumnya, lancar atau kadang lancar, kadang enggak ya? Kadang lancar itu kalau kadang-kadang berarti kaitan dengan ibu-ibu ya, berkaitan dengan tamu tadi enggak ya? Tapi khususnya bagi kita yang laki-laki, saya kira tidak ada alasan yang menghalangi kita untuk tidak saum gitu ya. Tapi justru menjadi motivasi buat kita dengan keadaan bulan Ramadan ini. Nah, pada kesempatan yang sangat singkat ini, kita akan membahas tentang Al-Quran. Yang tentunya kalau bicara masalah bulan Ramadan itu kan bicara masalah Quran, bulan Quran, Syahrul Quran. Tentu kalau bahas masalah secara keseluruhan sangat terbatas waktunya. Tapi kita mengambil hal yang secara global, membicarakan masalah keimanan kita terhadap Al-Quran. Saya yakin semuanya, karena kita orang Islam, kemudian memiliki keimanan tentang Al-Quran. Suatu saat mungkin ada yang bertanya, Bu, Pak, beriman gak terhadap Quran? Wah, ini pertanyaan ini sebenarnya provokator, gitu ya, provokasi. Loh, kenapa? Ya iya, pasti orang beriman itu percaya terhadap Al-Quran bukan? Tapi kadang juga pertanyaan ini bukan berarti memprovokasi kita, tapi juga menguatkan keimanan kita. Loh, bagaimana bisa seperti itu? Iya, karena begini, kalau pertanyaan itu hanya mampu kita menjawab, oh iya saya beriman kepada Al-Quran, maka tentunya ini jawaban yang tidak cukup. Kenapa? Karena seorang mukmin itu tidak cukup dengan jawaban itu. Ya. Karena biasanya begini, kan zaman sekarang kalau ungkapan-ungkapan itu hal yang biasa, ibu-ibu. Apalagi rayuannya. Coba pernah mendengar kalau kata-kata begini, Neng itu punya bapak ya? Iya punya dong. Saya tahu deh, kalau nggak salah bapak Neng itu tukang las ya. Loh, kok tahu? Ya iya, dia sudah melas patenkan hatiku dengan hatimu. Gitu. Kata-kata itu kan rayuan tuh. Kalau perempuan mendengarkan itu kelompok-kelompok katanya. Walau tidak nyata begitu, walau tidak bisa dibuktikan, namun ungkapan itu membuat kita jadi terlena begitu, khusus ibu atau perempuan. Ah, saya mah enggak ya, karena kalau enggak itu kadaluarsa, karena biasanya itu rayuan anak muda sekarang, ibu. Namun bagi kita tidak cukup memang, betul. Saya yakin juga
seorang perempuan yang cerdas begitu, dia akan mencari pembuktiannya. Apa buktinya? Kalau hanya seperti gitu, saya juga bisa, gitu kan, menjawab pantun-pantun seperti itu. Nah, maka buat kita dalam urusan keimanan kita juga memang penting dibuktikan. Karena tidak cukup nyatakan saya beriman kepada Quran itu. Lalu apa buktinya? Nah, sekarang saya mau nanya nih Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, karena ini rata-ratanya anak muda nih, sepantar dengan saya ya, 17 tahun. Oke. Nah, bisa nggak kita buktikan bahwa saya beriman kepada Quran? Silakan. Buktinya apa kira-kira? Ibu-ibu, bukti kita beriman kepada Quran itu apa? Harus ada bukti. Ibu-ibu ada jawabannya? Atau nggak ada ibu ya tanya? Oh, penampakan ini. Oke? Atau bapak-bapak, bukti kita beriman kepada Quran itu apa? Membacanya dan membaca dan mentadabburi artinya. Yang lain? Nah, ini udah dua nih. Di belakang? Ini baru dua nih. Membaca dan mentadabburi artinya. Halo, ibu-ibu ada enggak? Apa adanya Bu? Kalau salah nggak apa-apa, nggak usah ngomelin gitu. Nah aja, salah kita perbaiki. Apa kira-kira? Bu, mengamalkan udah 3. Oke. Di belakang? Wah, diam tanda setuju ya banyak. Apalagi gadisnya. Oke. Baik, udah mewakili, membaca, mentadabburi, mengamalkan. Nah, jawabannya mari kita sejenak mendengarkan sebuah kisah tentang Nabi kita Muhammad SAW dan sahabatnya. Suatu ketika Nabi berduaan dengan sahabat yang namanya Ibnu Mas'ud. Sekali lagi, Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud. Umumnya kalau sahabat berada dengan Rasulullah, pasti para sahabatlah yang memanfaatkan Rasul. Memanfaatkan dalam tanda kutip, seperti di sanalah para sahabat akan menanyakan berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya, menanyakan tentang wahyu yang baru saja diturunkan melalui Rasulullah SAW, menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan seterusnya. Tapi ketika berduaan Nabi dengan Ibnu Mas'ud, justru Ibnu Mas'udlah yang dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, bentuk pemanfaatannya apa? Nah, Rasulullah menyatakan begini. Ya Ibnu Mas'ud, iqra alayya al-Quran. Wahai Ibnu Mas'ud, tolong bacakan Quran untukku. Maka Ibnu Mas'ud menjawabnya bukan, oh iya saya akan bacakan, tidak. Justru Ibnu Mas'ud menyatakan, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil. Apakah saya membacakan Al-Quran itu ya Rasulullah, sementara Quran itu turun kepadamu? Kemudian Rasulullah menjawab, na'am, uridu an asma' min ghairi. Saya ingin mendengarkan Al-Quran itu dari selain diri. Maka Ibnu Mas'ud membacakan surat An-Nisa mulai dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Terus dibacakan ayat demi ayatnya dan sampailah pada ayat yang ke-41. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ
Ibnu Mas'ud ditepuk pundaknya oleh Rasulullah SAW. Hasbuk, Ibnu Mas'ud juga. Nah, setelah Ibnu Mas'ud berhenti untuk membaca, kemudian beliau menoleh ke wajah Rasulullah dan ternyata Rasulullah mencucurkan air mata. Nah, ada pelajaran penting buat kita semua dalam sebuah kisah ini. Yang pertama berkaitan dengan kenapa sampai Rasulullah SAW sampai meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Quran. Karena yang pertama adalah bahwa keimanan terhadap Al-Quran itu tidak cukup hanya menyatakan saya beriman, tapi memang Al-Quran itu harus dibacakan. Baik itu kita yang membacanya maupun orang lain yang akan membacakan Al-Quran itu untuk kita. Kenapa demikian? Karena sungguh jelas di dalam surat Al-Baqarah ayat 121 itu bahwa tilawah atau membaca itu merupakan sebuah bukti keimanan kita terhadap Al-Quran. Coba perhatikan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi faulaika humul khasirun. Orang-orang yang diberikan Alkitab itu, Al-Quranul Karim itu, mereka akan membacakan Al-Quran itu dengan sebenar-benar bacaan. Faulaika yu'minuna bih. Mereka lah orang-orang yang beriman terhadapnya. Nah ini harus digarisbawahi kata ulaika yu'minuna bih. Mereka lah orang-orang yang beriman padanya. Nah ternyata orang-orang yang beriman pada Quran itu pasti dia baca. Dan itulah yang dibuktikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam keseharian. Tiada hari tanpa membaca Quran. Saking pentingnya membaca Quran, Nabi kita Muhammad SAW sampai memberikan motivasi buat kita semua. Bahkan diberikan iming-iming dalam tanda kutip agar kita termotivasi untuk membaca Al-Quran. Dalam hadisnya dikatakan Iqra'ul Quran bisyahr. Iqra'ul Quran bisyahr. Baca Al-Quran itu khatam sampai maksimal atau paling lambat sebulan. Sunnahnya baca Quran itu khatamnya sebulan. Enggak pakai bulan Ramadan. Ya, setiap bulan. Nah, agar kita juga termotivasi, diberikan gambaran pahalanya yang luar biasa. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. Siapa saja membaca Al-Quran itu satu huruf saja, hitungannya bukan lagi berapa juz gitu ya, dari satu huruf saja dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan setiap satu kebaikan itu memiliki kandungan 10 pahala. Luar biasa. Dan diperjelas lagi yang namanya satu huruf itu gimana sih? Rasulullah menyatakan wala aqulu alif lam mim harf. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu. Nah, berarti ketika kita membaca alif lam mim itu sudah mendapatkan 30 pahala. Subhanallah. Ya udah, alif lam mim. Bolak-baliknya tidak, ya. Bukan maksudnya seperti itu. Maksudnya bahwa ada dua. Pertama, luar biasanya membaca Quran itu hitungannya per huruf dan pahalanya berlimpah. Dan yang kedua, faham tidak faham saja itu sudah mendapatkan pahala. Loh, dari mana alasannya? Yaitu alif lam mim. Siapa bisa memahami tentang atau tahu tentang arti alif lam mim? Nabi saja tidak memberikan gambaran tentang arti dari alif lam mim itu. Oh iya, kan ada yang bilang alif itu Allah gitu ya, lam itu lam itu malaikat, mim itu Muhammad umpamanya. Saya kira sulit sampai saat ini didapatkan hadis yang menerangkan tentang masalah itu. Terus bagaimana dengan hamim? Apa kita terjemahin dengan ha itu halal umpamanya? Tidak ditemukan tentang keterangan tentang masalah itu. Artinya faham tidak faham saja mendapat pahala, apalagi faham. Luar biasa.
Itulah motivasi Nabi kita Muhammad SAW agar kita membaca Al-Quran itu. Sehingga memang pada akhirnya Al-Quran itu menjadi bacaan kita yang kita tidak tinggalkan sampai kita dijemput oleh malaikat Israel. Karena memang itulah sebuah konsekuensi terhadap keimanan kita terhadap Al-Quran. Nah, kenapa harus dibaca? Apa tidak cukup dengan saya tahu tentang isi Al-Quran? Kan banyak kita kalau ditanya, tahu nggak bahwa Al-Quran itu mengingatkan kita bahwa membaca sholat itu wajib? Oh, saya tahu. Zakat itu wajib? Oh, tahu. Tidak cukup dalam masalah tahu. Kenapa? Karena maaf, otak kita, hati kita itu terbatas untuk menampung semua apa saja yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga dibutuhkan pengulangan. Kemudian berkaitan dengan masalah keimanan. Keimanan itu kan naik turun. Nah, saat-saat dimana keimanan itu turun, maka Al-Quran lah yang akan membangkitkan dan mendorong kita untuk kuat keimanan kita itu. Sehingga penting untuk dibacakan Al-Quran. Kalaulah kita juga, apalagi kan, kalau kita hatam Al-Quran itu sekali setahun misalkan, berarti kan surat Yusuf itu kan sekali setahun kita ingat. Kita baru menyadari bahwa ada peringatan-peringatan di sana. Nah, kalaulah Nabi kita mengingatkan bahwa Quran itu minimal dibaca sekali sebulan, berarti hatam sekali sebulan, berarti apa? Ya, kita akan melewati surat Ali Imran itu ya sekali sebulan. Kenapa? Karena disitulah kita akan mendapatkan peringatan, kabar gembira, gitu ya, kisah-kisah yang memberikan pelajaran-pelajaran penting. Penting kita membaca Al-Quran. Kemudian pertanyaan berikutnya, bacaan yang bagaimana? Nah ini, bacaan yang bagaimana sehingga Nabi kita Muhammad SAW menangis. Ya, apalagi tuntutannya tadi apa? Bahwa bukti keimanan seseorang itu, keimanan seorang terhadap Al-Quran itu adalah mampu mentadaburinya. Nah, bagaimana sampai Nabi itu terlihat mampu mentadaburi Al-Quran itu sampai beliau menangis? Baca yang ada dua. Pertama adalah baca dengan disuarakan. Ya, baca dengan disuarakan. Nah, saya baca Quran biasa aja itu nggak pakai suara. Oke, berkaitan dengan masalah baca Quran itu beda. Baca Quran itu yang penting kita tahu saja. Saya bilang, oh iya tadi ada cerita tentang kejadian kemarin, ada dalam berita dalam Quran. Tapi urusan membaca Al-Quran dengan disuarakan ini berkaitan dengan adanya rasa dalam qalbu kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan disuarakan itu terasa bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang berkomunikasi dengan kita. Karena dengan disuarakan juga kita akan merasakan betapa indahnya Al-Quran itu dibacakan. Bagaimana mungkin kita merasakan indahnya Al-Quran kalau tidak disuarakan? Coba ada kan ungkapan begini, wah suara Abu Amr itu bagus, tapi kedengaran enggak, ya gimana mau merasakan indah kalau tidak disuarakan? Dan bagaimana kita merasakan bahwa Al-Quran itu ada aturan mainnya, ada tajwidnya dan seterusnya kalau tidak disuarakan? Ada dukungan, gimana kita merasakan bahwa ada dukungan di sana sementara tidak disuarakan? Bahkan di dalam urusan disuarakan ini, dalam bacaan sholat pun itu harus disuarakan, minimal kita yang mendengarkannya gitu. Sehingga kita kalau sholat itu minimal kan qomat kamil. Kalau di waktu sholat sir, pokoknya zuhur, asar gitu kan, atau rakaat ketiga saat sholat maghrib atau isya. Jadi minimal itu gerakan bibir kita. Jadi kalau sholat itu jangan diam gitu ya, sehingga lagi syariawan itu tidak, tapi tetap qomat kamil. Kan qomat kamil itu ya mengambil dari kalimat-kalimat bacaan kita tentunya. Nah, gitu. Disuarakan. Dan terbukti di dalam surat Fussilat, bisa dilihat nanti, maaf saya lupa ayatnya, ayat 61 gitu ya kalau tidak salah. Itu kalimatnya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwa orang-orang kafir itu menginstruksikan kepada teman-temannya. Apa bentuk instruksinya? Wahai sahabat, janganlah kalian mendengarkan Al-Quran itu. Kata dengar, artinya apa di sini? Ada suara. Begitu. Berarti para sahabat itu baca Quran itu dengan disuarakan. Dan barulah dirasakan bahwa betapa indahnya Al-Quran itu. Kalau diam saja gimana kita merasakan indah Quran itu baca. Pertama, jadi baca dengan disuarakan, dan itulah yang dibuktikan oleh Ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran kepada Nabi. Yang kedua, baca yang bagaimana? Setelah baca dengan disuarakan, tentunya baca dengan tajwid. Baca dengan sesuai aturannya. Aturan di mana Al-Quran itu turun. Karena tidak ada jaminan juga bahwa orang Arab, karena Al-Quran itu dengan bahasa Arab itu bisa langsung baca Al-Quran sesuai dengan Al-Quran. Belum tentu. Coba yang pernah ketemu dengan orang Arab banyak, atau yang pernah umroh atau haji, pernah nggak orang-orang Arab itu ngobrol itu seperti baca Quran? Tidak. Ngobrol biasa aja. Dalam bahasa Al-Quranul Karim, cara membacanya kan ada aturannya 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat. Kalau ngobrol sehari-hari ada nggak 4 harokat? Nggak. Itu malah lagi ngambek ya teman. Ya. Atau di dalam Al-Quran ada dengungan. Sementara kalau dalam bahasa Arab tidak ada. Coba pernah nggak mendengar ngobrolan orang Arab sambil dengung? Umpamanya kamu mana? Ada nggak? Ila aina anta gitu? Nggak ada, itu mah ngaji gitu. Jadi keseharian orang Arab itu yang namanya aturan seperti ilmu tajwid pada umumnya itu nggak ada. Jadi mau tidak mau, ya orang Arab pun belajar membaca Al-Quran itu sesuai dengan aturannya. Nah, apalagi kita. Kenapa? Karena memiliki nilai tersendiri, makna tersendiri. Yang kadang atau umumnya adalah sedikit jauh dengan bahasa Arab pada umumnya, ya. Karena baca Al-Quran itu bukan permasalahan arti saja, ya, tapi juga berkaitan dengan masalah makna. Contohnya saja. Ini masih ada waktu? Masih ada ya? Oke, saya akan coba menerangkan begini. Di dalam bahasa Arab panjang pendek itu sudah jelas berkaitan dengan arti. Umpamanya Qatala, wah sadis ya. Qatala itu apa? Membunuh. Tapi ko-nya dipanjangkan jadi apa? Saling membunuh. Qatala. Itu udah beda kan? Gitu. Kemudian la tarawunna dalam surat At-Takatsur. La tarawunnal jahim. Lam di sana artinya apa? Sungguh. Tapi ketika dipanjangkan la tara, kita ganti gitu ya, biar agak bergaya dikit umpamanya, padahal itu salah begitu. Nah, itu akan bermakna tidak, kamu tidak akan melihat neraka jahanam itu. Jadi udah beda. Itu kaitan dengan masalah arti. Nah, sekarang berkaitan dengan masalah mana? Ketika kita membaca surat An-Nasr misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Artinya apa? Apabila pertolongan Allah dan kemenangan itu datang. Sama tidak ketika kita membaca idza jaa, kan ja di sana kan aturannya harus lebih panjang, minimal 5 harokat. Kemudian kita membaca jaa dengan 2 harokat. Kalau dari segi arti beda tidak? Itu sama. Kita membacanya 2 harokat dengan 5 harokat itu sama artinya. Tapi berkaitan dengan masalah makna itu berbeda. Kenapa Allah Subhanahu wa taala
menempatkan ja'a di sana, dan yang artinya datang dengan kata ja'a. Sementara ada juga ja'a datang itu dengan kata ata. Ya, ata itu juga datang. Tapi justru Allah menggunakan ja'a. Yang aturan mainnya harus membacanya dengan lebih panjang menjadi 5 harokat. Nah, ini berkaitan dengan masalah makna, bukan arti. Kalau arti mau dipanjangkan 2 harokat atau 5 harokat itu sama, ya, datang juga. Tapi berkaitan dengan makna, subhanallah. Ketika kita membaca panjang bacaannya, menggambarkan bahwa pertolongan Allah dan kemenangan itu membutuhkan waktu yang panjang. Artinya apa di sini? Kita membaca Al-Quran itu menggambarkan sebuah makna, bukan hanya sekedar arti. Nah, itulah pentingnya membaca Al-Quran itu sesuai dengan tajwid. Termasuk dalam urusan dengung, itu bukan untuk bergaya begitu ya. Oh, jadi enak ya kalau dengung gitu ya, karena ada sengaungan begitu. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi ada keindahan di sana. Itu dampak saja, hikmah. Tapi yang lebih penting lagi adalah ada makna di balik aturan itu semua. Mana? Nah, itulah sampai Nabi itu merasakan bahwa ini ada teguran Allah Subhanahu wa taala, ada peringatan Allah Subhanahu wa taala, sampai menangis itu karena aturan main di sana sungguh jelas dibacakan oleh Ibnu Mas'ud. Nah, inilah yang bisa kita buktikan ya, bahwa kita itu beriman pada Al-Qur'an itu harus dibacakan, kemudian baca dengan suara dan disertai dengan tajwid. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sekali lagi di dalam urusan keimanan ini memang sangat penting kita buktikan. Bukan hanya sekedar masalah simbol, bukan hanya sekedar sebuah pengakuan. Pengakuan juga memang penting, tapi harus ditindaklanjuti dengan praktek dalam keseharian kita. Memang betul saya membuktikan Al-Quran itu sebagai pedoman bagi saya akan membacakan Al-Quran itu, dan saya akan membacakan sesuai dengan aturan mainnya dan disuarakan, sehingga saya merasakan bahwa Al-Quran itu memang benar-benar dalam bentuk komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru satu ya, tanggung jawab kita atau konsekuensi kita terhadap keimanan kita terhadap Al-Quran itu adalah membaca. Kemudian yang kedua, bukti keimanan kita terhadap Al-Quran itu tadi sudah dijawab, adalah mentadaburinya, menghayati. Tadabur. Nabi sampai menangis itu adalah bukti tadaburnya. Tapi bukan berarti kalau baca Quran itu wajib nangis gitu. Nangis itu adalah sebuah dampak saja. Karena memang ketika kita bicara masalah Al-Quran dan kemudian kita baca, tujuannya itu apa? Agar Al-Quran itu benar-benar kita rasakan bahwa Al-Quran itu datang untuk mengingatkan kita, memberikan kabar gembira kepada kita, memberikan pelajaran buat kita. Sehingga saat kita mendapatkan pelajaran-pelajaran itu, saat mendapatkan ancaman itu, dan bahkan juga kita akan mendapatkan kabar gembira itu, kita merasakan. Maka ketika Al-Quran itu memang memberikan sebuah peringatan buat kita semua, maka mau tidak mau harus kita merasakan ada yang disebut dengan taksis. Nah, taksis itu apa ya? Khususan. Nah, mengkhususkan diri kita bahwa merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan kita, berbicara dengan kita, begitu. Jadi jangan menganggap bahwa kalaulah ketika kita membaca tentang orang kafir bukan berarti oh ini buat orang kafir, tidak, buat kita. Kalau kita menyatakan ini buat orang kafir, lalu kapan orang kafir membaca surat ini? Justru ketika kita membaca itu memang buat kita, bukan buat orang lain. Wah, gimana kalau surat Al-Lahab? Kan surat Al-Lahab itu tentang Abu Lahab, kan gitu. Tetap buat kita. Jangan bilang ini buat Abu Lahab, saya mau Abu Ammar misalkan, tidak. Tetap saja ini adalah buat kita. Nah, bagaimana caranya? Ya katakan bahwa ini adalah peringatan buat saya. Jangan sampai karakter, sifat Abu Lahab ini ada pada saya begitu, dan berbahaya. Nah, gitu. Loh, gimana ceritanya? Iya, Abu Lahab itu diterangkan dalam surat Al-Lahab itu adalah dialah orang yang selalu menentang,
menghalang-halangi ajaran Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Sayasla naran dzata lahab. Akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam yang menyala-nyala. Nauzubillah. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan bahkan istri-istrinya pun ikut masuk neraka. Kenapa? Karena menghalang-halangi ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, kembalikan kepada kita. Berarti kalau saya menghalang-halangi ajaran Allah Subhanahu wa taala, berarti saya pun akan diancam dengan ancaman neraka. Nah ini. Nah itu. Jadi kita coba merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan kita, bukan mengingatkan orang lain. Saat kita mendengarkan Al-Qur'an itu, katakanlah bahwa itu untuk saya, bukan untuk orang lain. Atau contoh yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, saat itu kita membacakannya atau orang lain membacakan sehingga kita mendengarkannya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita tahu tentang arti dari ayat itu. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja diberi peringatan ataupun tidak, mereka itu tidak beriman. Lalu bagaimana dengan kita yang mendengarkan ayat ini? Tentunya kita akan menuduh diri kita ini. Ya Allah, jangan-jangan sifat orang-orang kafir itu ada pada saya. Begitu. Apa? Betul memang kita menjalankan sholat, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, hei kamu jangan mengambil hak orang lain. Kemudian kita pun tetap menjalankan itu, kita melakukan mengambil hak orang lain. Padahal kita juga sholat. Nah, saat kita melakukan hal itu dan kita tahu bahwa mengambil hak orang lain itu haram, dilarang Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita terus melakukan itu, berarti karakter sifat orang kafir itu masih ada pada kita. Gitu. Atau hal-hal yang lain, umpamanya kaum ibu-ibu misalkan ketika Allah mengingatkan bahwa kita ini harus taat kepada suami yang sudah menikah, ya, kemudian kita tidak taat terhadap suami, nah itu karakter orang kafir yang masih ada pada diri. Atau hal-hal yang lain yang kita masih menantang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan, bahwa tadabbur itu terus mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan kita. Dua poin yang perlu kita perhatikan, bahwa ketika kita menyatakan saya beriman pada Al-Qur'an, mari kita buktikan dengan membacanya, dan kemudian yang kedua adalah mentadabburi, menghayati. Minimal kita coba agar kita paham apa yang kita baca, mari kita baca terjemahannya yang tentunya sudah banyak tersebar di mana-mana, dan kita mudah untuk mendapatkannya. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Qur'an, sehingga kita pun akan mendapatkan pelajaran-pelajaran dalam Al-Qur'an itu, ilmu-ilmu penting buat kita untuk kehidupan dunia dan akhirat, dan bahkan kita nanti akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Demikian, mari kita sejenak menundukkan hati kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Ya Rahman ya Rahim ya 'alimal ghaibi wasyahada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf atas kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.